Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita punya satu sumber yang menarik banget nih buat digali. Judulnya, Tanpa Allah Kita Tidak Mampu Menghadapi Musuh Rohani. Judulnya langsung to the point ya. Betul. Kedengarannya cukup, gimana ya, intens gitu. Sumber ini intinya ngomongin soal perjuangan yang nggak kelihatan, yang katanya kita hadapi. Dan gimana cara ngatasinnya menurut pandangan teks ini? Yuk deh kita bedah bareng poin-poinnya buat kamu. Sip. Jadi sumber ini mulainya itu dengan premis kalau manusia diciptakan mulia. Ini merujuk ke Kejadian 1 ayat 26. Tapi sejak awal juga langsung dihadapkan sama yang namanya musuh rohani atau iblis. Itu ngambilnya dari Wahyu 12 ayat 9. Oke. Contoh pertamanya itu yang paling terkenal ya, Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 6. Nah, menurut teks ini nih, mereka itu jatuh karena, yaitu, lebih ngandelin pemikiran sendiri, bukan nurut sama petunjuk ilahi. Oke. Jadi nggak dengerin Tuhan, gitu ya? Iya, persis. Dan itu dianggap titik awal masuknya dosa ke dunia, seperti yang nanti dibahas juga di Roma 5 ayat 12. Wah, jadi langsung ke akarnya banget ya ini. Penekanannya berarti ada musuh spiritual yang nggak kelihatan tapi cerdik. Katanya bisa nyamar jadi malaikat cerang juga kan? Ada di 2 Korintus itu ya? Betul, 2 Korintus 11 ayat 14. Itu penting banget karena sumber ini mau bilang, perjuangan kita itu bukan fisik, bukan lawan darah dan daging, tapi yaitu lawan kekuatan-kekuatan gaib. Efesus 6 ayat 12 jelas nyebutin itu. Oke. Kalau gitu, kalau perjuangannya gaib, apa dong jalan keluar atau solusi yang ditawarin sama teks ini? Nah, ini dia intinya. Teks ini bilang kalau, ya simpelnya, ngandelin kekuatan manusia aja itu nggak bakal cukup. Nggak bisa. Terus? Solusinya itu harus datang dari pertolongan ilahi, yang digambarkan pakai metafora yang keren banget. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu ada di Efesus 6 ayat 11-17. Perlengkapan senjata Allah. Kayak gimana tuh? Ini bukan senjata fisik, tentunya, tapi elemen-elemen spiritual. Kayak kebenaran jadi ikat pinggang, terus keadilan itu baju zirahnya. Ada juga iman sebagai perisai, keselamatan jadi ketopong atau helm. Wah, lengkap ya? Iya, terus ada firman Tuhan, nah ini disebut pedang roh. Plus, yang nggak kalah penting, doa. Jadi ini semacam, gimana ya, toolkit spiritual yang harus aktif dipakai, bukan cuma sekedar ya udah percaya gitu aja. Toolkit spiritual ya. Menarik juga cara menggambarkannya. Dan teks ini kan nggak cuma ngasih konsep aja ya, ada contoh konkretnya juga kan? Kayak Yesus waktu itu. Tepat sekali. Contoh Yesus waktu dicobai di padang gurun, di Matius 4 ayat 1-11, itu jadi contoh kunci di sini. Kenapa itu jadi kunci? Karena dia menghadapi godaan itu bukan pakai argumen logika manusia atau kekuatan sendiri, tapi selalu langsung pakai kutipan kitab suci. Selalu bilang, ada tertulis gitu kan. Iya, ingat saya. Nah, ini nunjukin ketergantungan penuh pada firman Tuhan, bukan pada, yaitu tadi, kecerdikan atau kekuatan pribadi. Oke, dan nggak berhenti di Yesus aja kan contohnya. Para rasul juga diangkat sebagai contoh kan ya? Betul. Penulis teks ini menghubungkannya juga ke pengalaman para rasul setelah Yesus naik ke surga. Misalnya, Petrus dan Yohanes waktu nyembuhin orang lumpuh di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Oh iya, yang di Gerbang Indah itu ya? Iya, itu. Mereka kan bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus. Jadi jelas, bukan karena kekuatan mereka sendiri. Benar. Atau Paulus, pas dia ngusir roh jahat dari seorang hamba perempuan di Filipi, itu di Kisah 16 ayat 18. Pesannya itu konsisten. Kuasa mereka itu datang dari iman dan Roh Kudus. Sesuai janji di Kisah 1 ayat 8 itu loh. Jadi bukan inherent power mereka ya, tapi dari luar. Tepat. Bukan dari diri sendiri. Bukan. Terus kalau nggak salah ada contoh yang lebih modern juga disebut ya. Iya. Biar lebih relevan mungkin. Nicky Cruz gitu. Iya benar. Disebut juga contoh Nicky Cruz. Dia kan terkenal banget tuh mantan pemimpin geng yang kejam banget di New York dulu. Iya, pernah dengar kisahnya. Nah, hidupnya berubah total setelah ketemu pendeta David Wilkerson. Ini dipakai buat nunjukin kalau prinsip yang sama ini, yaitu mengakui kelemahan manusia, tapi kekuatan datangnya dari Tuhan, itu berlaku terus, nggak lekang oleh waktu. Oke. Makanya sumber ini juga mengutip 1 Yohanes 4 ayat 4, yang intinya bilang, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Gitu.
Sip, sip. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit nih buat kamu yang dengerin. Sumber ini menyajikan sebuah pandangan yang sangat spesifik ya soal realitas spiritual. Manusia itu dilihat rentan sama pengaruh negatif yang nggak kelihatan. Tapi, Tapi, ada perlengkapan dan kekuatan ilahi yang bisa diakses. iya, bisa diakses lewat iman, firman Tuhan, dan doa untuk bisa ya bertahan dan bahkan menang dalam perjuangan itu. Betul sekali. Bagian penutup teksnya juga menegaskan itu lagi. Katanya, hidup yang damai dan berkemenangan, ini dalam konteks keyakinan ya tentunya, itu bisa diraih kalau kita bersandar penuh sama Tuhan, pegang teguh firman-Nya, dan mau dipimpin Roh Kudus. Hmm. Di akhir teksnya itu bahkan dikasih contoh doa penyerahan diri segala macam. Jadi cukup praktis juga arahannya. Oke, jelas banget ya perspektif yang ditawarkan sama sumber tunggal kita kali ini. Nah, sebagai bahan pemikiran aja nih buat kamu bawa pulang. Gimana ya kira-kira gagasan dari teks ini soal perlunya kita bersandar pada kekuatan spiritual yang dari luar diri kalau kita coba bandingkan atau mungkin sandingkan dengan konsep-konsep lain? Konsep lain kayak gimana tuh maksudnya? Ya misalnya, konsep soal kekuatan batin atau inner strength. Terus ketahanan mental yang sering dibahas di psikologi. Atau mungkin filosofi soal kemandirian, self-reliance. Menarik itu. Apakah ini sesuatu yang saling melengkapi? Atau justru bertentangan? Atau mungkin ada irisannya gitu di antara keduanya? Pertanyaan yang menarik kan buat direnungkan lebih lanjut sendiri nanti.